Kembali lagi Anda simak Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Masih bersama Gus Lubab. Ya, Gus, sangat menarik sekali tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terkait dengan ria ini memang sangat-sangat menjadi hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Termasuk juga para pemirsa Kalam Ramadan. Nah, akhir-akhir ini ada fenomena yang cukup menarik ini Gus. Terkait dengan ria yang dipamerkan di media sosial. Saat ini banyak sekali pejabat, ada juga artis yang dimana mereka mempunyai konten-konten yang memperlihatkan memberi atau sedekah santunan atau juga beberapa hal yang lain kepada orang-orang yang membutuhkan sembari di syuting, kemudian juga di-upload di media sosialnya. Bagaimana pendapat Gus Lubab? Ya, baik Mas Dimas dan pemirsa TV, bahwasanya seperti yang sudah diutarakan Mas Dimas, dan sedikit tadi saya singgung mengenai tentang kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial seperti santunan yatim, diupload ke media sosial, diviralkan. Ini bagaimana? Ya, kita menanggapinya, kita selalu berhusnudzon. Bahwasanya ria, memamerkan ibadah, menyantuni dipamerkan, ini seyogianya. Kalau memang itu acara pribadi, ya cukup kita sama seseorang yang disantuni dan hanya Allah yang tahu. Cuman kalau ada tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan untuk mensyiarkan, memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas agar mengikuti pembelajaran bersosial, ibadah dan sebagainya dengan tujuan syiar, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Memang agama ini perlu disiarkan. Kegiatan agama perlu diviralkan. Cuman kita harus bisa memilih mana yang harus kita simpan untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala dan mana yang harus kita syiarkan agar menjadi syiar agama dan pembelajaran bagi saudara-saudara yang lain. Begitu. Kalau sifatnya kelembagaan, sosial kemasyarakatan atau satu komunitas apapun itu misalnya diviralkan atau unggah ke dalam media sosial dengan tujuan syiar, yaitu boleh-boleh saja. Karena beda tipis antara syiar dengan riya. Sementara yang tahu riya, dia tujuan agar dilihat oleh orang ataupun dilihat oleh Allah Ta'ala, pelaku sendiri. Pelaku sendiri ya. Cuman kalau kita sampai terjebak dalam hati kita dengan niatan untuk pamer, dengan niatan untuk riya, dilihat oleh orang, ini sebuah kerugian bagi si pelaku. Masya Allah. Jadi, kalau belum tahu tata cara memainkan dalam sirkuit ibadah, jangan macam-macam. Jangan macam-macam ya. Kalau kita masih belajar ibadah, kita masih belajar naik sepeda motor, ya mending kita berjalan di titik yang aman. Kecuali kalau para ulama, para kiai, para gus-gus, mereka mengupload kegiatan mereka karena mereka sudah tahu dengan sirkuit medan ibadah. Sekalipun miring-miring seperti Valentino Rossi, tetap aman. Tetap aman ya. Karena mereka sudah tahu ilmunya, bagaimana menata hati. Oke. Gus, ada istilah bahwasanya ketika memberi tangan kanan, maka tangan kiri tidak mengetahuinya itu. Nah itu memang betul. Memberi tangan kanan, tangan kiri kalau bisa jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu. Itu dalam konteks ibadah ataupun sosial yang bersifat pribadi. Bahkan ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf pendahulu kita, para imam-imam, itu bukan hanya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Sering mereka berniat untuk bersedekah, berniat untuk berbagi kepada kaum-kaum miskin. Mereka buang itu, uang mereka itu dia buang di jalan. Dia tidak tahu uang itu mau diambil siapa, niat mereka adalah untuk bersedekah. Itu saking menjaganya para imam-imam dulu, jangan sampai ibadahnya yang bersifat sosial ini sampai terkena penyakit riya. Itu dibuang di tengah jalan, dikasihkan sama orang buta. Itu untuk menyimpan daripada kerahasiaan mereka. Cuman kalau dalam konteks umum itu beda lagi. Jadi tidak bisa kita mengartikan riya secara gebiahiyah, tidak bisa Mas. Antara amal pribadi
dengan amal ibadah yang secara umum atau berjamaah beda hukumnya. Baik. Nah, Gus, dalam beribadah kan kadang-kadang kita juga sempat juga merasakan ibadah kita ini yang paling the best ini ya, paling baik. Kadang-kadang kita juga merasakan kita yang paling kusuk nih dalam ibadah kita gitu. Bahkan ini juga ada beberapa saudara-saudara kita yang merasakan hal demikian, bahkan menyampaikan bahwasanya ibadah mereka adalah yang paling kusuk dan paling baik. Bagaimana menurut Gus Lubab? Yaitu juga salah satu trik-trik iblis dan dosa pertama kali yang dilakukan oleh makhluk, mulai dari malaikat, setan, iblis, manusia, dan sebagainya. Dosa yang pertama adalah dosanya iblis dengan berkata, ana khairu minhu. Ketika iblis disuruh untuk bersujud, sujud hormat kepada Nabi Adam, iblis menolak, mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan iblis itu dari api, sementara manusia dari tanah. Maka iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih baik. Dan ibadah itu adalah sesuatu perintah Allah yang dilakukan oleh seorang hamba yang diberikan kepada Allah secara tulus. Ketika sesuatu tersebut sudah diberikan kepada Allah, mestinya dia tidak akan merasakan ibadah itu pernah dia lakukan. Karena sudah diberikan kepada Allah. Justru ketika kita sudah masih merasa, saya baru menghatamkan Quran, kita merasa saya baru sholat sekian puluh rakaat, saya baru membaca wirid sekian puluh ribu. Seorang hamba masih merasakan ibadah itu yang baru dia lakukan, berarti ibadah hamba tersebut belum total diberikan kepada Allah. Kalau sudah total diberikan kepada Allah, mestinya orang tersebut menganggap saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak barusan berzikir, saya tidak barusan sholat sekian puluh rakaat, saya tidak barusan melakukan tadarus Al-Quran, karena sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih Gus Lubab. Dan pemirsa, Kalam Ramadan tentu banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Gus Lubab terkait dengan riya. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Anda jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.